Perbandingan pendidikan Islam erat kaitannya dengan sejarah Islam karena proses pendidikan Islam telah berlangsung sepanjang sejarah Islam dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya umat Islam. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai tempat penyiaran ilmu pengetahuan pada anak-anak dan orang-orang dewasa. Di samping sebagai tempat peradilan, tempat berkumpulnya tentara dan tempat menerima duta-duta asing. Bahkan di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, masjid yang didirikan oleh penguasa umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan, seperti tempat belajar, ruang perpustakaan, dan buku-buku dari berbagai macam disiplin keilmuan yang berkembang pada saat itu, sebelum Al-Azhar didirikan di Kairo. Sesungguhnya sudah banyak masjid yang dipakai sebagai tempat belajar, tentunya dengan kebijakan penguasa pada saat itu. Islam mengalami kemajuan dalam pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu disebabkan sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah sudah maju, kokoh, lengkap, dan terintegrasi dengan baik. Pada saat itu mayoritas umat muslim sudah bisa membaca dan menulis dan dapat memahami isi dan kandungan Al-Quran dengan baik. Selain itu, umat muslim juga sudah mampu menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan umum. Hal ini ditujukan oleh sistem pendidikan yang memadai. Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari Muawiyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang pimpinan kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Ia juga mengganti sistem pemerintahan muslim yang semula bersistem musyawarah demokrasi menjadi sistem monarki hereditary, kekuasaan turun-temurun. Berdirinya Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali radhiyallahu anhu, sehingga jabatan khalifah setelah Ali dipegang oleh putranya yaitu Hasan bin Ali selama beberapa bulan, dan tetapi karena tidak didukung pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Hasan bin Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah masa kepemimpinan Umayyah berakhir. Perjanjian ini dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Dan tahun ini disebut Amul Jamaat karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu kepemimpinan Muawiyah. Dinasti Muawiyah dibedakan menjadi dua. Pertama, dinasti Muawiyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad, yang merubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki. Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, yang awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik, yang kemudian menjadi kerajaan. Visi pendidikan di zaman Bani Umayyah secara eksplisit tidak dijumpai, namun dari berbagai petunjuk bisa diketahui bahwa visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum, sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Adapun visinya, 1. Menjalankan pendidikan Islam dan umum secara seimbang. Yang kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. Yang kelima, memberdayakan masyarakat agar tidak memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tujuan dari pendidikannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan ilmu umum,
serta mampu menerapkan bagi kemajuan wilayah Islam, dan yang menjadi sasarannya adalah seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam sebagai dasar dari dirinya demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Sejarah mencatat dinasti Umayyah telah mengeluarkan kebijakan dalam hal sebagai berikut: A. Melakukan pemisahan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik sehingga terjadi semacam dikotomi, namun bukan dalam hal ilmu agama dan ilmu umum. B. Melakukan pembagian kekuasaan ke dalam bentuk provinsi, yaitu Syria dan Palestina, Kufah, Irak, Basrah, Persia, Sijistan, Khurastan, Bahrain, Oman, Najd, Yaman, Armenia, Hijaz, Kaman, dan India, Mesir, Afrika, Yaman, Arab Selatan, serta Andalusia. C. Membentuk organisasi dan lembaga pemerintahan dalam bentuk departemen seperti Dewan Al-Khawarij yang mengurus pajak, Dewan Rosail yang menangani pos, Dewan Musgilat yang menangani kepentingan umum, dan Dewan Al-Hatim yang menangani dokumen negara. D. Membentuk organisasi keuangan yang terpusat pada Baitul Mal yang diperoleh dari pajak tanah, perorangan, dan non-muslim, serta mencetak mata uang. E. Membentuk organisasi ketentaraan yang umumnya terdiri dari orang-orang keturunan Arab. F. Membentuk organisasi kehakiman. G. Membentuk lembaga sosial dan budaya. H. Membentuk bidang seni rupa seperti seni ukur, seni pahat, dan kaligrafi. I. Membentuk lembaga arsitektur sebagaimana terlihat pada arsitektur Kubah al-Shahro di Baitul Maqdis, yaitu kubah batu yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan pada tahun 691 Masehi. Kurikulum pada masa Bani Umayyah meliputi ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih, sejarah, dan geografi, ilmu bahasa yaitu segala ilmu yang belajar di bahasa, nahwu, sorof, ilmu filsafat, mantik, kimia, astronomi. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani selain masjid, kutab, dan rumah sebagaimana yang telah ada sebelumnya juga ditambah dengan lembaga pendidikan seperti Istana Kediaman Sultan, Badiah, terus ada perpustakaan Al-Albimaristan, rumah sakit, ada kotak kertas masjid, teras masjid, ada masjid dan majelis sastra. Masa Bani Abbasiyah, kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan politik ini, para sejarawan membagi masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dalam 5 periode, yaitu periode 1, masa pengaruh Persia pertama, periode 2, masa pengaruh Turki pertama, periode 3, masa kekuasaan dinasti Buwayhi, pengaruh Persia kedua, masa keempat, masa Bani Saljuk, pengaruh Turki kedua, yang masa kelima, masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Daulah Abbasiyah merupakan puncak kekuasaan dan kejayaan pada periode 1. Para khalifah pada masa periode 1 dikenal sebagai tokoh yang kuat, pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus kemakmuran masyarakat pada masa ini mencapai tingkat yang tinggi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai kekuasaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 Masehi sampai 833 Masehi.
Kekayaan yang memiliki Khalifah Rasyid dan putranya Al-Ma'mun digunakan untuk kepentingan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kekuasaan pada zaman keemasan. Al-Ma'mun Khalifah yang cinta pada ilmu dan banyak mendirikan sekolah. Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Bidang ilmu agama. Kemajuan bidang ini di bidang ilmu agama antara lain ilmu fikih, lainnya para fuqaha Ibnu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ilmu tafsir menjadi para mufassir seperti Ibnu Hajar At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Abu Muslim Muhammad Ibn Bahar Isfahami. Ilmu hadis dengan lainnya para ahli hadis seperti Imam Bukhari, karya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim, Sahih Muslim, Ibnu Majah. Terus ada Abu Dawud, Imam An-Nasi, Sunan An-Nasi, Imam Baihaqi. Yang kedua ada bidang ilmu umum. Dalam ilmu umum antara lain berkembangnya ilmu filsafat, tokohnya Yakum bin Ishaq Al-Kindi. Ilmu matematika, tokohnya Al-Khawarizmi. Ilmu geografi Ibnu Khordazabah. Ilmu kedokteran Ibnu Sina. Di bidang teologi pada 765 Fakultas Kedokteran pertama didirikan oleh Jirjis Ibnu Naubah sekitar tahun 990 Masehi. Ibnu Fimas, seorang ilmuwan dari Andalusia, Spanyol, memimpikan bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang bebas di angkasa laksana burung. Dia terinspirasi kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tetapi dia berpikiran bahwa manusia biasa tak mungkin bisa naik buruk kendaraan Nabi Muhammad SAW untuk Isra Mi'raj karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang nabi. Ibnu Arman Firnas mulai meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung dan kelelawar sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Lalu dia naiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang bertepuk tangan atas ciptaannya. Sebaliknya, masyarakat Eropa yang saat itu sedang di era kegelapan heboh sendiri karena menganggap Ibnu Firnas melakukan sihir yang mereka sebelum pernah melihatnya. Alat terbang ilmu Firnas inilah yang menginspirasi Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang pada abad 19. Visi dan tujuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah, visi misi tujuan berbeda dengan Islam masih seirama, yaitu penguasaan di bidang keagamaan semata. Nah, ada sedikit perbedaan tujuan pendidikan di masa Abbasiyah, bahwa tujuan pendidikan adalah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disebutkan sebagai berikut: menguasai ilmu keagamaan dan memiliki akhlak yang mulia. 2. Agar mampu bermasyarakat dengan baik, yakni para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. 3. Menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. 4. Memperoleh kehidupan yang lebih layak seperti mendapat pangkat yang tinggi dan bahkan mendapat kemegahan dalam kehidupan di dunia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, lembaga pendidikan atau sekolah terjadi beberapa tingkat, yaitu 1. Tingkat sekolah rendah, namanya kutab, sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Di samping kutab, ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Yang kedua, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis sastra, dan di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab. 3. Tingkat perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir, Kairo. Yang keempat, ada toko-toko buku. Pada masa ini, toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.
Toko buku ini tidak hanya menjadi pusat pengumpulan dan penjualan buku-buku, tetapi juga menjadi suatu pendidikan. 5. Madrasah. Madrasah yang pertama didirikan adalah Madrasah Al-Baihaqiyah di kota Naisabur, dan juga Perdana Menteri Nizam al-Muluk mendirikan Madrasah An-Nizamiyah. Pendirian beberapa madrasah ini latar belakangi karena masjid-masjid telah dipenuhi oleh pengajian dari para guru yang semakin banyak sehingga mengganggu orang yang sedang sholat. Kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Kurikulum dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu, yaitu pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar terdiri mata pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar, matematika, dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahnya dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Kedua, kurikulum pendidikan tingkat tinggi. Pada pendidikan tinggi, kurikulum sejalan dengan fase di mana dunia Islam mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada masa itu yang diajarkan melulu agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir, dan hadis juga diajarkan. Metode pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, 1. Metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode dikte atau imla adalah metode penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan aman, karena dengan imla ini murid mempunyai catatan yang akan dapat membantunya ketika ia lupa. Metode ini dianggap penting karena pada masa klasik buku-buku cetak seperti masa sekarang sulit dimiliki. Sedangkan metode-metode ceramah disebut juga metode as-sama, yang guna menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkan. Metode qiraah biasanya digunakan untuk belajar membaca, sedangkan diskusi merupakan metode yang khas pada masa ini. Kedua, metode penghafal, yang merupakan ciri umum pendidikan pada masa ini. Murid-murid harus membaca secara berulang-ulang pelajaran sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya, sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalkan, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. 3. Metode tulisan dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama. Metode ini di samping berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan juga sangat penting artinya bagi penggandaan jumlah buku teks. Karena pada masa ini belum adanya mesin cetak dengan pengkopian buku-buku, maka kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi. Kesimpulan, penyelenggaraan pendidikan pada masa Bani Umayyah sudah mengalami berbagai kemajuan karena didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, teknis, dan pengalaman. Pemerintah Bani Umayyah sangat memperhatikan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, madrasah, toko buku, majelis ilmu, bahkan hingga perguruan tinggi. Selain itu, penyiapan guru dan para ahli dalam berbagai bidang ilmu serta biaya pendidikan gratis. Pada masa Bani Abbasiyah merupakan puncak perkembangan ilmu dan pendidikan Islam, serta banyak didirikan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Baghdad dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang ramai dikunjungi. Bahkan terdapat madrasah yang paling terkenal pada saat itu, yakni Madrasah An-Nizamiyah dan Madrasah Darul Ilmi, serta Baitul Hikmah atau perpustakaan dan pusat buku-buku. Pada masa Bani Abbasiyah ini pula para guru mendapat gaji yang sangat tinggi, bahkan mereka disekolahkan keluar untuk menambah ilmu dan wawasan.